Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Tuhan, Kau Allah Raja kami, kekuatan kami. Kau Tuhan pencipta langit dan bumi berserta isinya. Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan, tempat kami berteduh dan memandang kepadamu-lah ada pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya kan Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Di balik salib-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan daripada Tuhan saja terpancar di tempat ini. Kau ditinggikan Tuhan. Kau menyiapkan semua daripada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami dikuatkan Tuhan, untuk kami dibukakan pengertian daripada kami untuk mengerti lebih lagi dalam akan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan Tuhan untuk menghadapi hari-hari di depan Tuhan yang kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami satu yakin dan percaya bila Tuhan bersamakan kami, semuanya baik-baik saja. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kebesaran-Mu, sehingga kami bisa bercerita ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang, seluruhnya sekeliling kami, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit kembali, heran dan ajaib, dan mendengar doa-doa kami. Bila ada roh pengganggu, pengacau, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Tuhan full beracara di saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Hari Halim. Ya, saya datang ke sini dengan tim kami semuanya. Ya, di sini ada musisi, ya, dan kemudian yang nyanyi tadi cantik ya. Itu istri saya loh Bu. Istri saya yang nyanyi WL-nya itu Ibu. Ya, kemudian saya juga datang dengan anak saya yang paling besar yang main keyboard di belakang ini adalah Gloria Valerie Lim, ya, ya hadir main musik di sini. Baik Bapak Ibu, saya pernah ke sini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya, ada beberapa mungkin ingat ya saya di sini ya, kapannya ya. Mungkin sudah berapa tahun Pak ya? Mungkin sudah 5 tahun mungkin ya. Bisa 5 tahun, 4 tahun yang lalu, begitu cepat berlalu ya. Lama sudah ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini kesaksian yang kan ya luar biasa, kesaksiannya satu mengenai mujizat Tuhan dalam kesembuhan, ya, ketika wow sudah depresi, ketakutan, ya, wah takutnya saya nggak bisa bayangin begitu depresinya, takutnya, kemana kita minta pertolongan, ya, tapi ya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, memberikan pertolongan. Akhirnya dengan itu kesembuhan. Oh, lega sekali ya. Oh, lega. Tuhan yang tolong. Kemudian juga istri saya, itu saya mendengar kakak saya juga seperti itu, kena tiroid. Dan sama juga. Dia mengalami kesembuhan, ya. Mengalami kesembuhan mujizat dan kemudian tidak makan obat. Tetapi beberapa teman-teman yang kami kenal sudah mungkin puluhan tahun masih makan obat. Terus-terusan harus makan obat. Nah itulah ya.
Siapa yang mau makan obat terus-terusan? Nggak mau ya, nggak mau. Ya, itu tidak menyenangkan ya. Kalau permen ya iya nggak apa-apa ya. Kalau makan obat terus-terusan kita tidak menyenangkan ya. Baik Bapak Ibu, saya mau membawakan firman ya berhubungan dengan beberapa tahun belakangan ini. Ada yang tahu mulainya pandemik COVID di Indonesia di bulan berapa? Ya Maret, pinter dia. Maret 2020 ya, benar ya, 2020. Ya, kemudian kemudian kita tidak boleh gereja lagi ya, di rumah semua online. Jadinya wow, itu tidak pernah terpikirkan Bapak Ibu sekarang harus pakai masker. Ada dulu pernah mikir, tidak pernah. Ya, bahkan Ibu saat pakai face ya. Kalau saya boleh ya nggak pakai masker ya, izin Pak Trisno. Karena kalau saya pakai masker, napasnya narik. Aduh, susah saya. Baik. Dan kemudian apa yang terjadi lagi setelah pandemik? Sudah tenang? Sudah nyaman? Semuanya baik-baik saja? Ya, tidak. Masuk di tahun ini apa yang terjadi? Rusia menyerang Ukraina. Ya, padahal itu di Eropa, jauh sono di sana, ya, nggak dekat, jauh sana, nggak apa-apa. Kita di Surabaya, apalagi di mana di gereja ini aman-aman saja, nggak apa-apa, gitu ya. Kira-kira seperti itu? Enggak, ya. Efeknya luar biasa. Apa? Karena Rusia penghasil minyak bumi, kemudian harga mulai naik menanjak, ya. Ya, apa yang terjadi sekarang di Inggris mulai masuk dalam resesi. Begitu juga di Amerika, harga-harga naiknya luar biasa. Tidak pernah dalam 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun, mungkin 20 tahun yang lalu tuh paling tingginya naik harga-harga. Ya, jadi mereka masuk dalam resesi di Eropa dan juga di Amerika. Ya, resesi. Kemudian apa yang terjadi di Indonesia? Tenang-tenang saja. Sekarang tidak juga ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di rumah enggak apa-apa. Kalau saya sebagai pengusaha, saya mulain lumayan pusing. Lumayan pusing. Kenapa? Hari kalau mau beli US dollarnya apa turun? Naik terus. Kalau US dollar naik, berarti barang-barang Bapak Ibu yang semuanya enggak apa-apa. Padi aku tanam sendiri di Indonesia, enggak ada masalah padi. Pasti harganya murah saja, garam juga enggak apa-apa, murah saja. Enggak loh Bapak Ibu. Ya, pupuknya dari mana? Pupuk tanaman Bapak Ibu itu di desa-desa itu dari mana? Semua import. Ya, kalau enggak ada pupuk enggak bisa tumbuh padi sangat subur. Ya, kemudian apa yang terjadi dengan sekarang lagi? Global warming. Global warming itu tidak main-main loh Bapak Ibu. Efeknya sangat besar. Seperti Australia banjir, di China juga beberapa daerah kekeringan, Eropa kekeringan, dan kemudian global warming mengakibatkan garam. Garam dipikir Bapak Ibu murah ya. Di Benowo ambil saja itu ke Benowo sana, ambil Pak aku minta garam ya Pak ya. Untuk di belakang apa? Tukang masak tuh di belakang mau masak ini loh, mau masak gulai apa gitu ya. Nasi goreng pakai garam Pak, murah ya. Sekarang garam berapa? Tahu berapa sekarang? Garam grosok. Berapa? 2.500 garam grosok dari harga 1.000. Sudah 2.500. Ya, kalau hujan terus-terusan terjadi beberapa hari ini, garam bisa mencapai 3.000. Garam. Kalau pemerintah tidak cepat buka import garam dari Australia, siap-siap garam kita akan naik. Tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Karena 2 hari ini Pak Adi itu stafnya saya mau beli garam. Pak, saya mau beli garam sekarang. Enggak bisa Pak. Kalau Bapak mau beli garam sekarang, transfer sekarang. Kalau enggak, petani enggak mau jual. Besok berubah lagi. Minggu depan naik lagi 50. Dia bilang gitu. Jadi garam saja
Bapak Ibu, hasilnya dari laut saja yang diambil itu sudah naik harganya. Jadi apa yang terjadi dengan kita umat Kristiani, umat yang percaya sama Tuhan, dibilangi di firman Tuhan bahwa dunia itu tidak semakin baik, semakin suka. Ya, tetapi Tuhan telah siapkan senjata untuk kita. Apa senjata kita? Nah, hari ini kita belajar, ya, kurang lebih berhubungan dengan kedua kesaksian yang tadi, ya, yang kita dengarkan. Baik, Bapak Ibu, saya itu membaca firman Tuhan ditawari. Siapa yang suka baca firman Tuhan ditawari? Enggak ada angkat. Kalau Pak Trisno tahu itu. Mengapa seperti itu? Tawari enggak banyak baca. Ya kita harus baca ya. Tawari itu firman yang banyakkan mengenai silsilah. Bangsa Yahudi itu suka menulis anak ini, Pak Trisno punya anak ini. Pak Trisno sebelumnya itu, wah saya ambil contoh Pak Trisno. Nenek-neneknya apa semua ditulis dengan komplit. Ya, itu tawari, ya. Jadi kadang-kadang bacanya ngantuk. Tapi hari ini pagi ini jangan ngantuk. Oke, baik Bapak Ibu, haleluya. Sekali lagi ucapkan sama kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang kencang supaya nggak ngantuk. Haleluya. Haleluya, ya. Jadi kita melihat tawari ini ceritanya itu tetapi satu dari ayat 1, 2, 3 itu sama terus. Tetapi di ayat 4 ada sesuatu yang kita harus belajar di sana, ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi di ayat 4 kita akan baca, Bapak Ibu silahkan bukakan di ayatnya yang 4, ya. Di ayat 4 dan pasalnya ke 9, ya. Kita baca di 4, ya. Ini adalah setelah membaca semuanya itu tidak ada sesuatu yang aneh, keturunan demi keturunan demi keturunan, yaitu ke 9, ya, 4 dan pasal 4 dan ayat 9. Sudah nemu semua ya? Ya, baik. Saya bacakan ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Ya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes itu seperti orang Yahudi dulunya senang memakai apa yang terjadi dalam kehidupannya dipakai itu untuk nama, ya. Begitu juga kadang-kadang di Indonesia juga lakukan seperti itu. Oleh sebab itu karena ibunya melahirkan sakit, maka dipakailah nama artinya itu Yabes. Kamu ini loh, aku nih melahirkan dengan mengalami kesakitan. Jadinya aku panggil namamu nih Yabes. Kira-kira Yabes itu suka enggak dipanggil namanya Yabes? Enggak suka ya, kayak seperti kutuk gitu ya, seperti kutuk gitu. Saya ingat pernah tahu adik daripada dulu zaman dulu saya tinggal di Kalimantan. Jadi kita kalau orang tua saya atau adik mama saya itu keluarga itu kalau pergi melahirkan itu bukan ke kota besar bukan. Kita malah pergi ke desa, ya. Karena di desa itu ada suster orang Jerman dan di situ mereka melahirkan. Dan tidaklah, tetapi ada adik daripada ibu saya, karena dia melahirkan dia meninggal dunia. Jadi zaman-zaman itu sangatlah berbahaya dalam melahirkan. Ya, ibu-ibu akan lebih hebatlah untuk mengenai ini ya. Saya tahu bahwa melahirkan itu hidup dan mati. Ya, jadi akhirnya dia meninggal, ibunya meninggal dan anak itu ikut daripada orang tua saya, diambil orang tua saya. Jadinya pada intinya adalah pada saat melahirkan Yabes ini mungkin juga anaknya ini ada beberapa, yang lainnya gampang lulus, yang lainnya gampang, ya.
Jadi tetapi aneh, Yabes ini mengakibatkan kesakitan yang luar biasa yang mungkin mengakibatkan hampir kematian. Ya, maka itu dipanggillah namanya Yabes. Baik, Bapak Ibu, tetap semangat ya. Kita lanjut ke 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan terakhir adalah perkataannya dari firman Tuhan ini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu, ya, permintaannya itu. Baik, Bapak Ibu, jadi kita belajar mengenai Yabes, ya. Doa seperti ini sebenarnya di perjanjian lama ada beberapa, seperti Elia, tidak ada hujan, dia berdoa ada hujan. Tetapi ini ada sesuatu yang agak berbeda, ya, kita melihatnya. Satu hal yang kita belajar di sini adalah Yabes yang sudah kurang lebih, saya ini gini, saya ceritakan, saya waktu kecil, nggak apa-apa, saya bukakan sedikit pengalaman saya. Jadi saya kecil itu tinggalnya di Kalimantan, ya. Depan rumah saya itu sungai, di belakang rumah saya itu adalah hutan. Jadinya saya itu sedikit nakal, ya, karena banyak mainannya. Mainan layang-layang juga ada, mancing juga ada, berenang juga ke depan rumah, ya. Jadi ibu saya itu ketakutan, ya, takut kalau ada apa-apa, kalau berenang airnya deras, hanyut kan bahaya, gitu, ya. Jadi ada karyawan daripada ibu saya itu sudah lama di sana, dan sedikit dia, kalau orang Chinese itu bilang kuamia atau meramal, ya, meramal. Jadi meramal, dia kayaknya bisa meramal gitu. Dia bilang, kamu ini ya, nanti kalau besar ya, kamu nih sulit, dia bilang. Nggak bisa maju, dia bilang. Soalnya kenapa? Nakal. Karena saya nakal. Terus dia membandingkan dengan saudara saya satu lagi, adik daripada mama saya. Nah itu, dia bilang. Itu nanti, dia bilang. Itu akan berhasil, dia bilang. Akan hebat dia itu, dia bilang. Akan besar, dia bilang, pekerjaannya. Nah, saya bersyukur ya, berjalan dengan waktu kecil Tuhan didik, pergi ke rumah Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi ada takut ya pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Berjalan dengan waktu sekolah, ya, berjalan dengan waktu. Maaf, saya bukan yang menjelekkan, tetapi saudara yang tadi dibilangi akan berhasil, malahan terjerumus dengan pergaulan dan kemudian akhirnya kacau balau, ya. Malahan pinjam uang sama saya, ya. Kemudian pekerjaannya karena ilegal akhirnya disita habis, ya. Tetapi puji Tuhan semuanya karena karunia Tuhan, saya di depan masih bisa bersaksi membawakan firman Tuhan di depan sini, ya. Dan ini adalah berkat Tuhan, dan seperti Yabes, ya, sesuatu yang sudah sepertinya terkutuk, ya, ataupun ramalan-ramalan mungkin Bapak Ibu ada waktu kecil, ya, sering diramal orang, kamu nih ini, kamu itu, ya. Tetapi dan kemudian merasa ketakutan. Ya. Hal seperti itu, apa yang kamu pikir dan apa yang kamu selalu pikirkan itu akan terjadi kepada kita. Ya. Tetapi di cerita Yabes ini, dia telah melawan daripada itu semua. Mungkin jadi waktu kecil dia sudah dipanggil namanya Yabes, dan kemudian itu menjadi ketidaknyamanan. Mungkin bermain, orang tetangganya lihat, itu loh, Yabes. Yabes mengakibatkan kesakitan kepada ibunya. Dan dia itu hampir membunuh ibunya. Ibunya hampir mati melahirkan dia.
Ya, mungkin juga teman-temannya di sekelilingnya, mungkin juga kakak-kakak yang paling dekat pada dia. Bahkan di sini adalah ibunya sendiri tidak mempunyai keyakinan akan masa depannya. Masa depan ini suram ini, Yabes. Ya, dan kemudian hal-hal seperti itu yang Tuhan rubahkan pada hidup Yabes. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa doanya diawali dengan apa, Bapak Ibu? Kalau di dalam bahasa dalam Alkitab bahasa Inggris saya lihat ya. Jadi doanya awalnya dengan "Oh Tuhan Allahku", atau bahasa Inggrisnya "Oh Lord my God". Ya. Berarti firman-Nya ini hampir bersamaan dengan kolorasi dengan doa yang diajarkan daripada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi kita awalin apa? Kita harus mengerti, tahu siapakah Tuhan yang kamu percayai. Percayanya Tuhan yang kamu percayain apakah yang kecil, yang sedikit besar, besar lagi, atau sedang, atau sangat besar, ataupun Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan Dia dapat melakukan mujizat yang tidak terpikirkan oleh kita, dan bila kita berdoa dijawab oleh Dia, dan kita wow, ini adalah pekerjaan Tuhan, ini bukan yang lain, ini adalah Tuhan yang aku percaya. Apa seperti itu kira-kira pengertian kita pada Tuhan? Ya, ketika kita menghadapi diri kita, ada dua hal di dalam diri kita. Dalam buku, salah satu yang saya lihat bukunya, menghadapi perkasa raksasa dalam tubuh kita. Di dalam diri kita ada dua, yaitu apakah Tuhan yang besar, ataukah kita masih mengingat kegagalan-kegagalan kita yang lalu-lalu, kita masih ingat, dan dua ini berperang di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita. Dan kita harus mengerti siapa itu Tuhan kita. Oh Lord my God, atau oh Tuhan Allahku. Ya, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita percaya luar biasa, hebat. Ya, saya juga ada kesaksian ya. Saya karena sekali lagi mengenai ekonomi yang tiba-tiba berubah. Setiap negara menyimpan pupuknya mereka, tidak boleh diekspor. Nah, saya ada import barang sejenis pupuk juga. Dan China menahan barang itu tidak boleh diekspor, harus diinspeksi sebelum diekspor. Biasanya gampang diekspor, tidaklah mudah, tidaklah sukar. Gampang sekali diekspor. Dan tiba-tiba barang itu sulit diekspor. Sedangkan saya sudah ada janji kepada pembeli-pembeli, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, sudah ada janji. Jadinya saya harus ada kepastian kapan barang itu datang. Kalau barang itu molor-molor terus kan, ya saya nggak bisa menepati janji, dan mungkinan pembeli saya akan tidak order lagi sama saya. Ya, jadi saya tunggu 1 minggu, nggak ada berita. Beritanya harus bea cukai daripada Cina perbolehkan barang itu diekspor. Tunggu lagi 1 minggu, tidak ada juga. Tunggu lagi 1 minggu, tidak ada juga jawaban. Oh, saya berpikir, ini kok orang yang lain bisa masuk, kayak mungkin apa saya ini bermasalah, apakah yang pembeli saya di sana tidak bisa ngurus dengan baik gitu kan ya. Jadi saya kepikiran dengan itu. Terus saya doa, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu dalam kondisi ini. Saya minta tolong
Tuhan ikut campur tangan untuk kondisi ini. Ya, sudah berlarut-larut tidak ada jawaban. Kapan barang itu bisa datang? Nah, Tuhan, aku mau melihat, ini dengan saya sendiri ya, saya punya pemikiran sendiri, mungkin Bapak Ibu beda gitu kan, tidak semua harus disamakan. Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan minggu ini. Aku mau mendengar kemuliaan minggu ini Tuhan ikut campur tangan supaya barang itu ada approval atau ada perbolehan dari Bea Cukai China untuk bisa diekspor ke Indonesia. Ya, jadi berjalan dengan waktu Rabu, kemudian Kamis, dan kemudian tinggal 1 hari, yaitu Sabtu dan Minggu sudah libur mereka di sana. Saya tinggal Jumat, kemudian di pagi hari saya berdoa lagi, dan di siang hari ada jawaban, sudah dapat approval. Barang itu bisa jalan. Wow, saya bilang luar biasa. Ya, jadi satu hal Bapak Ibu ya, saya anjurkan, saya kasih masukan, berdoa dengan spesifik supaya kita melihat benar enggak. Kalau Tuhan yang menjawab, kita akan amazed. Amazed itu apa? Kagum. Oh ya, ini Tuhan yang jawab, supaya kita menjadi kesaksian melihat. Kita hidup ini cepat ya. Ya. Pak Tris, mungkin semua di sinilah ya. Kita berjalan dengan cepat. Saya melihat anak Pak Trisno dulu masih kecil, ya, digendong-gendong, sekarang sudah besar. Ya, semua sudah besar, berjalan dengan cepat. Bila kita tidak dipenuhi dengan hidup kita berjalan ini dengan biasa-biasa saja, semuanya baik-baik aja. Apa artinya? Lihat kemuliaan demi kemuliaan supaya wow ini besar, wow itu besar, ada kejadian ini, wow Tuhan tolong, ini ada Tuhan tolong. Menjadi kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi tidak salah minta sama Tuhan untuk melihat kemuliaan kebesaran Tuhan. Ya, dalam hidup kita supaya doa kita tuh terjawab seperti itu loh, seperti tadi itu. Sudah dipres, Tuhan jawab. Sudah nggak mungkin nih, ini gondok ini biasa makan obat terus umur hidup sembuh, nggak ada. Ini loh kayaknya yang kita mau lihat. Iya, sekali lagi saya membawakan ibu pada bapak ibu sesuatu dalam kehidupan kita, di mana apakah bapak ibu mau seperti itu saja yang baik-baik saja, ya oke lah baik-baik seperti itu terus monoton hari demi hari seperti itu. Apakah mau seperti itu terus? Ataukah kita mau melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan? Wow, Tuhan kita luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, kita melihat untuk di awal daripada doa daripada Yabes, yaitu oh Tuhan Allahku. Dia mengerti bahwa Tuhan Allahnya itu besar. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Itu Matius daripada 6:9 yang diajarkan Tuhan. Lihatlah Tuhan, kita mau melihat Tuhan dengan kekuatan dan wajahnya. Ya, baik. Kita kedua, memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua kita belajar memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, baik. Kita berdoa di sini, doa Yabes di sini bukanlah berkata-kata mengenai berkat materi, tetapi rohani. Ya, materi itu terbatas, tetapi rohani, spiritual tidak terbatas. Ya, kita minta Tuhan, dia minta Tuhan untuk memberkati kapasitas kerohaniannya. Ya, melayani Tuhan, mempunyai hubungan yang baik. Ya, damai sejahtera, hati yang mengasihi Tuhan, kasih Kristus, sikap yang ramah. Ya, kadang-kadang kita berdoa, mungkin doa-doa yang biasa saja, tetapi kita minta sekarang ini kerohanian kita dirubahkan. Kalau kita berdoa minta berkat daripada Tuhan, tetapi tingkah laku dan sikap kita masih kurang baik, belum diperbaiki, itu tidaklah bisa maksimal. Jadi kita belajar untuk sikap kita, kepribadian kita hari demi hari
diperbaiki, disempurnakan. Ya, bila kepribadian kita baik, disempurnakan, pasti dalam kita hidup kebenaran, Tuhan menjawab doa kita. Ya, di sini doanya memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, baik. Kemudian Yabes juga berdoa memperluas daerahku. Ya, memperluas daerah ini adalah kapasitas kita. Ya, kita ingat juga cerita daripada anak kecil yang mempersembahkan kepada Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Ketika dipersembahkan dengan talenta, mungkin itulah yang dia punya. Tuhan memberkati dan melipat kali gandakan. Nah, seringkali juga kita ya mempunyai talenta. Setiap daripada kita mempunyai talenta, ya. Tetapi maukah kita dipakai lebih lagi? Ya. Saya dulu pertama kali ya join di cell group, dipanggil bawa firman Tuhan, ya. Bawa firman Tuhan itu gemeter sekali loh. Saling gemeternya lutut saya ini bisa naik turun gitu. Ya, gemeter. Kalau Pak Juantoro tadi naik ke atas sudah bagus sekali. Sudah sebentar lagi dia jadi pendeta itu. Kalau saya pertama kali dengan keringat dingin saya ya membawa firman Tuhan. Tetapi hari demi hari kita dilatih akan menjadi baik apabila kita mau untuk melayani Tuhan lebih lagi, dan kita mau kapasitas kita diperbesar, dan kita mau inilah Tuhan apa yang kumiliki, Tuhan pakailah aku untuk kemuliaan Engkau. Ya, jadi berkat dan perluasan itu tidak hanya berbicara pada harta duniawi, tetapi kapasitas kita, dan bahwa kita tahu setiap kita memenangkan jiwa, ada malaikat Tuhan yang bersorak-sorai di surga, dan besar hadiahmu, besar hadiah daripada Tuhan kepada kita bila kita memenangkan jiwa. Melihat orang yang dirubahkan, ya, suatu kesenangan, suatu sukacita kepada kita. Ya, jadi suatu hal ya seperti bapak dan mertua saya ya dulunya tidak percaya Tuhan, penyembah dewa dan dewi ya. Di satu hari kita injili selalu dibantah, selalu tidak mau ya. Tetapi berjalan dengan waktu kita doakan terus. Doa itu perlu juga disiplin ya. Juga disiplin, tidak bisa doa saya ya sudah dijawab, perlu disiplin. Ya, kita doakan terus, berjalan waktu, mungkin saya pikir itu mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun kita doakan. Di satu hari kita diberkati Tuhan, Pak, ini mau ke Israel, ini ada tiket sudah disiapkan. Enggak mau, nanti susah, jalan sudah susah. Di mana nanti pergi ke Israel naik turun susah, enggak bisa, kan? Nah, kemudian tetap ini sudah dibelikan, enggak bisa ditolak. Akhirnya ya pergi ke sana. Ya, pergi ke sana pertama kali sampai di Israel, pergi ke Jordan, Sungai Yordan, di mana Tuhan Yesus dibaptis. Ternyata mereka berdua di sana memutuskan mereka ikut Tuhan Yesus, dibaptis di Sungai Yordan. Wah, ya, jadi yang utama daripada kita, keluarga kita lah. Layani keluarga kita dari sikap dan tingkah laku kita. Kalau mereka lihat sikap tingkah laku kita kurang baik, bagaimana mereka bisa percaya sama Tuhan? Sulit mereka percaya. Dalam perbuatan kita mungkin bilang A jadi B, bohong apa. Nah, mana bisa mereka percaya kita? Tetapi berjalan dengan waktu, dengan sikap yang baik, kepribadian yang sudah dirubahkan, kapasitas kita sudah ditambahkan, kita bersaksi kepada mereka. Mereka dimenangkan. Ya, jadi yang rohani terpenting loh untuk berkat ini yang diberitahukan, berkat berlimpah-limpah. Ya, karena bila kita benar dalam Tuhan, kita mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Saya kalau dekat sama Pak Trisno, ya, tiap hari dekat sama Pak, ajak dia makan terus ya. Kalau saya minta apa sama dia pasti dikasih lah sama dia.
Ya, tetapi tidak yang sesuai kehendaknya. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Sesuai dengan kehendaknya kita dikasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, tidak hanya berkat, oh duitku banyak, apa ya, jadi tanah yang limpah untuk real estate mungkin kan ya, ataupun apalah doanya untuk material. Tetapi spiritual itu penting untuk kita dirubahkan hari demi hari, diperbarui menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Di satu hari ya, Tuhan panggil kita dan Tuhan tanya, apa yang telah kamu kerjakan? Saya sudah ini. Wow, ini. Wow, dia bilang, well done, maksudnya kamu telah mengerjakan hal yang baik. Yuk, datang masuk ke rumah Bapakku. Itu bukankah yang mulia yang kita akan harapkan? Ya, banyak orang kaya, rumahnya besar, ya, tapi hutangnya juga banyak, ataupun rumahnya besar bagus tetapi ditinggalin tidak bisa ngorok. Maksud saya tidurnya nggak bisa. Ya, kalau Bapak Ibu masih tidur seperti itu bersyukur. Ada beberapa tidak bisa tidur karena apa? Mikirin kerjaannya ataupun hutang yang banyak ataupun keluarga yang tidak ada damai sejahtera. Ya, bila kita diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan, keluarga yang akur, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu suatu berkat. Ya, baik Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan bawakan juga kesaksian. Kalau kesaksian Bapak Ibu tidak ngantuk, ya aku yakin itu. Ya, satu hari saya ada kondisi di rumah saya, di perusahaan saya, ya di perusahaan saya ada staf di Jakarta, ya jauh dari saya, sudah bekerja cukup lama, baik-baik saja orangnya, baik-baik ya, dan kemudian berjalan dengan waktu cukup baik, kemudian saya cari orang lagi tambahan di sana karena kurang orang, ya. Tambah satu orang lagi di sana, dan kemudian satu orang ini saudaranya, ya, dan kemudian anaknya lebih pintar. Wah, saya bilang ini harus cari karyawan, staff itu harusnya seperti ini, karena kalau bikin kontrak apa dia cepat, sudah selesai. Pak, tolong baca. Oh ya sudah, benar ini, oke, saya bilang gitu. Jalan, aku bilang gitu. Wah ini bagus, saya bilang gitu. Berjalan dengan waktu, tetapi orang ini kadang-kadang kepinteran itu mencek no gitu, orang bahasa Surabayanya jadi itu ya, seperti itu, mencek no gitu. Jadi dia mulai mengajari saudaranya satu ini yang baik-baik ini jadi melawan, ya, menjadi melawan sama pimpinan, tidak bisa diatur, sulit diatur, ya. Kemudian kondisi seperti ini bikin saya susah. Susahnya apa? Saya nggak bisa kontrol lagi mereka di sana, dan tidak bisa kasih instruksi kepada mereka untuk kerjakan apa-apa, itu nggak bisa. Nah, ini adalah katanya Kristen, tapi kepribadiannya wow, ya, bikin orang pusing. Ya. Jadi berjalan dengan waktu semakin mencekno, oke. Dan kemudian akhirnya kita putuskan, saya dengan Bu Sheni diskusi, ini harus dikeluarkan, orang ini harus dikeluarkan. Dan kemudian gimana cara keluarkannya? Kita doa, minta pimpinan Tuhan, ya. Di sini Jabez juga berdoa satu hal, dia berdoa tangan Tuhan menyertaiku, ya. Jadi tangan Tuhan menyertaiku itu berarti membimbingku seperti anak kecil yang diajak. Yuk jalan sini ya, hati-hati jalan sana ada lubangnya, jangan ke sana. Ya, jalan sini lebih bagus, agak jauhan dikit enggak apa-apa, akan selamat. Nah, minta tangan Tuhan menyertai, ya, menyertaiku. Kita minta Tuhan bimbing kita. Dalam kehidupan ini ada keputusan yang kita harus buat dan itu harus benar. Kalau salah kita harus ulangin lagi, cukup lama waktunya. Ya, dalam bisnis sama juga seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ini orang tambah membenci. Kemudian saya ngatur dengan istri saya, kita bawa pengacara dan kemudian teman saya juga di Jakarta untuk datang kepada dia. Pada
tiba-tiba satu hari di siang hari waktunya sudah selesai, kita tidak mau teruskan lagi, tolong kamu keluar. Kapan keluar? Hari ini, sekarang harus keluar, ya kan? Tetapi dia ngengkel dengan alasan bermacam-macam, ya alasannya itu, dan kemudian enggak mau. Dia bilang, saya di sini, soalnya kantor kita di sana itu berdekatan, bersebelahan dengan gudang. Jadi karena kita bekerja di bahan kimia, dia bilang, saya ini sakit karena bahan kimianya ini, katanya. Tetapi itu terhalang ya, ada halangan, ada tempat kotak gitu, jadi enggak langsung ke dia. Jadi dia bilang, saya sakit karena bahan kimia, jadi saya minta gini. Akhirnya, wah, dari itu karena kita minta pengacara untuk mendampingi, jadi akhirnya dia bilang enggak mau, gitu ya. Kemudian kita berdoa juga. Saya bilang ini kalau dia enggak mau berarti kita harus urusan masuk pengadilan yang cukup lama lagi. Kita harus urusan pengadilan, tetapi kita maju saja. Karena pengacara saya bilang maju, dia bilang. Kemudian kita doa di siang hari itu, kita doa itu minta Tuhan ikut campur tangan dalam hal ini. Dan kemudian 1 jam atau 2 jam kemudian dia bilang, Pak, puji Tuhan Pak, katanya si pengacaranya, dia sudah mau tanda tangan. Dia bilang, oke, keluar. Jadi wow, saya bilang, puji Tuhan, Tuhan tolong, ya. Hari itu juga keluar semuanya, ya, keluarkan semuanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pertolongan Tuhan, dan kita melihat karakter anak Tuhan katanya, tetapi tidaklah baik, ya. Tetapi di sini Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan lebih lagi, ya, akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tetapi Bapak Ibu, kalau mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan tangan Tuhan menyertai kita harus siapkan diri kita dulu. Kita harus perbaiki sikap dan tingkah laku kita. Hati kita diperbaiki supaya kita dipakai Tuhan lebih lagi. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Dan kemudian baik Bapak Ibu, satu hal melindungiku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak. Terima kasih. Wah, puji Tuhan, ya. Tetap puji Tuhan, haleluya. Ya. Baik, firman Tuhan di sini yang terakhir adalah melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ya. Kita perlu berdoa seperti ini, minta perlindungan dari Tuhan daripada malapetaka, ya, dan kesakitan tidaklah mengenakan, ya. Ibu saya sakit kemarin kena pengerasan daripada liver, ya. Liver itu karena dia bekerja keras dan kemudian tidak menjaga kesehatan dengan kontrol rutin, dan kemudian tidak makan obatnya, kemudian akibatnya hepatitis, dan hepatitis itu mengakibatkan pengerasan pada liver. Jadi liver itu akan keras dan kemudian seperti mengarah kepada tumor, dan kemudian diblok itu, ya, dengan bahan obat. Nanti berapa lama lagi tumbuh lagi, diblok lagi dengan obat, dan itu sekali berobat itu cukup mahal, dan obatnya harus makan obat kemo yang kemo ada sinar, tapi ini yang obat, ya, satu obat bisa 25 juta satu kotak gitu. Apalagi seperti Pak Juantoro tadi cerita, disuntik dengan harga 90 juta. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa minta perlindungan Tuhan, ya, dilindungi dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ya. Dan Tuhan mendengar doa. Yang terakhir yang luar biasanya adalah doa daripada Yabes ini didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Jadinya Bapak Ibu, satu hal yang kita belajar di pagi hari ini adalah doa Yabes yang telah divonis sebagai orang membuatkan kesakitan, yang tidak ada harapan di keluarga,
bahkan ibunya sendiri tidak punya harapan untuk dia, untuk masa depan yang cerah. Ya, tidak ada harapan. Mungkin kita punya teman, saudara, ataupun sekeliling kita, tetangga, ataupun dari bapak ibu mempunyai pengalaman yang suram, ataupun dikata-katain, ataupun oleh orang di sekeliling untuk diramal, kamu gini di masa depan. Ya, tapi satu hal, Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia mati di kayu salib, ya, darahnya tercurah, itu diberitahu, ditulis di firman Tuhan, korden pemisah untuk masuk ke ruangan Maha Kudus itu terbelah jadi dua. Ya. Jadi sebenarnya kita di zaman Perjanjian Baru ini mempunyai pendukung doa yang lebih daripada Yabes ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya menyucikan kita, menguduskan kita. Bila kita berbuat salah, kita minta ampun pada Tuhan, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Dan ketika kita datang kepada tempat Maha Kudus, kita bisa langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, itu sudah luar biasa karena zaman dulu tidak ada seperti itu. Ya. Dengan darah Kristus, ketika kita percaya, Tuhan menolong kita. Yesus menjadi perantara kita. Satu. Kemudian kedua, ya, Tuhan di Kisah Rasul-Rasul, Tuhan memberikan baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan ini luar biasa. Ya, saya sendiri ya dulunya pergi ke gereja di waktu saya masih sekolah di Surabaya di SMP ya, pergi ke gereja ngantuk ya, biasa ya. Ngantuk ya, jadi pergi ke gereja ngantuk, lihat kanan, masa muda, masih SMP kan lihat cewek kanan kiri, mana yang cantik ya, gitu kan ya, biasa ya seperti itu ya. Dan kemudian tidak ada yang kita dapatkan dalam gereja itu. Oh ya, gereja biasa aja nih, malam-malam biasa nonton. Ya, dulu banyak film-film Hong Kong, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Malam-malam sampai jam 12, pulang sampai jam 1, jam 2, sampai ngantuk. Pagi mau pergi ke gereja sudah ngantuk, malas pergi ke gereja, nggak minat ya. Di satu hari saya sekolah diperbolehkan sama orang tua saya, dikirim sekolah di luar negeri, saya sendiri, semua sendiri, tidak ada yang bantu ya. Kalau di sini kakak-kakak saya bantu, di sana sendiri semua ya, belajar mandiri. Kemudian tibalah saatnya saya menghadapi kesukaran ya. Kalau di sini les sana les sini, matematika nggak bisa les, fisika nggak bisa les, kimia nggak bisa les, apalagi semua dilesin ya. Kalau di sana tidak ada, harus belajar sendiri ya. Jadi akhirnya belajar sendiri, mulai menghadapi kesukaran. Dan kemudian satu hal diajarkan waktu kecil, percaya sama Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus ya. Saya pergilah ke rumah ibadah ya, ada perkumpulan orang Indonesia, saya pergi ke sana berapa lama, saya belajar untuk dibaptis. Dibaptis di sana. Maaf, saya minum sebentar. Diajarin dibaptis di sana Bapak Ibu. Ya, sudah mulai mau dibaptis, kemudian saya diajak juga sama saudara saya ke satu gereja yang campur. Di sana ada orang Lebanon, ada orang Syria, ada orang campur semua, dari Afrika campur di gereja itu. Gerejanya kecil, dari kayu bawahnya ini ya. Jadi saya lihat di sana, wow, orang ini kok aneh ya. Kok orang ini loncat-loncat dia memuji Tuhannya sungguh-sungguh ya. Wah, kenapa ya kok ini kok aneh gitu ya. Tapi sesuatu hal berjalan dengan waktu, kalau saya pulang tuh ditanya, gimana ya kabarnya? Jadi salaman tuh enggak seperti salaman dia. Ya enggak seperti orang Indonesia. Oh, di sana gimana kabarnya? Oh, kenapa aku enggak lihat kamu? Ditanyain banyak hal gitu ya. Jadi saya merasa kok orangnya ramah ya.
kok ramah ya di sini ya. Beda sama yang di sana. Kalau di sana pulang ya bye-bye, mau ngapa enggak ngurus pokoknya. Sudah pulang selesai gereja udah saudara. Tetapi di tempat ini beda. Ada keramahan. Ketika Tuhan Yesus ada dan ketika Roh-Nya tinggal dalam kita, pasti ada perubahan. Ya perubahannya apa? Orangnya biasanya cuek-cuek jadi ramah. Ya, perhatian, ada kasih Kristus. Ya, benar-benar ada kasih beda di gerejanya. Akhirnya saya dibaptis di sana. Satu minggu kemudian saya dipanggil saudara saya. Ayo coba ke depan, kamu doa coba di altar tuh, coba doa di sana. Minta baptisan Roh Kudus katanya. Ya saya nggak tahu baptisan Roh Kudus seperti apa. Saya biasa aja walaupun saya di gereja GBI ya. Dari kecil saya tahu mengenai baptisan Roh Kudus, tapi ya biasa-biasa saja. Ya udah pergi ke depan, saya doa, kemudian tiba-tiba saya terima baptisan Roh Kudus. Ya, wow, saya bilang luar biasa ini, saya berubah dari saat itu. Ya, pergi ke sekolah, pulang dari hari Minggu, Senin sekolah. Saya cerita sama teman-teman saya dari orang Hong Kong, dari orang ini mereka kaget. Oh, ada apa ya kamu ya? Kok aneh ya mukanya ceria ya? Karena saya melihat, saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan dan ada sukacita yang Tuhan berikan pada saya pada saat itu. Wah ini pasti ini beda ini seperti biasanya beda. Ini pasti Tuhan ini, ada Tuhan. Tuhan rubahkan mulai saat itu. Bersungguh-sungguh dalam Tuhan, baca firman Tuhan, belajar, bergerak maju. Tambah maju, berkembang lebih dan lebih lagi. Ya, dan kemudian dipenuhi Roh Kudus satu. Kemudian yang tadi, ya sudah. Kedua, Tuhan memberikan tambahan support pada kita untuk berdoanya. Bagaimana? Doa di dalam Roh. Ya, doa di dalam Roh, dalam pengalaman pribadi saya itu sangatlah membantu. Karena berdoa yang seperti biasa yang manusia ini terbatas. Ada bahasa-bahasa yang terbatas yang kita tidak bisa ungkapkan. Tetapi di zaman perjanjian baru ini kita ditambahkan lagi. Dengan kemampuan diberikan karunia Tuhan berdoa di dalam Roh. Bapak Ibu yang tidak ataupun sudah hilang atau mendekati hilang berdoa dalam Rohnya, saya anjurkan dalam situasi seperti sekarang ini menghadapi kesukaran, ya doa di dalam Roh itu adalah karunia Tuhan yang kita harus pakai. Ya, bagi mereka yang tidak menggunakannya sangat sayang. Ya, gunakan doa dalam Roh di mana kita mengungkapkan isi hati kita, dalam isi hati kita kepada Tuhan. Yang tidak diketahui oleh iblis. Bahwa iblis tidak tahu itu perkataan-perkataan doa dalam Roh. Ya, luar biasa. Amin. Tuhan sudah karuniakan kita darahnya yang kudus di perjanjian baru untuk kita masuk di ruangan Maha Kudus untuk berdoa di sana, dan kemudian juga untuk kita diberikan peralatan atau dikaruniakan Tuhan akan baptisan Roh Kudus dan doa dalam Roh. Ya, tetap berapi-api teman-teman, saudara-saudara, bahwa di depan maksud saya di tahun-tahun depan, saya berharap lebih enak hidup kita. Tetapi dalam prediksi, dalam ekonomi tidaklah semudah yang kita pikirkan, karena presiden kita sendiri memberitahu bahwa masa tahun ini adalah sukar. Tahun depan adalah gelap. Ya, itu orang dunia, ya. Tetapi kita di dalam Kristus harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali semuanya dalam kehidupan kita. Semuanya baik-baik saja, dan tetap semangat. Tuhan telah memberikan firman-Nya, ya, untuk menghadapi semuanya itu. Berharaplah kepada Tuhan, sukalah berdoa, terutama rubahlah kepribadian kita untuk hidup benar dalam Tuhan. Mengertilah siapa yang kita percayai, Tuhan yang kita percayai.
Ya, Tuhan kita percaya, ya. Oh Tuhan Allahku. Yang doa pertamanya itu. Perbesar daripada pemikiran di dalam pikiran dan hati dan jiwa kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah luar biasa. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Hari demi hari saya berdoa Pak Trisno. Di gereja ini semuanya, ya, semuanya tidak terkecuali. Kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Ya, jangan biasa-biasa saja, hari demi hari biasa-biasa saja. Tidak. Kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Gimana caranya? Rubah kepribadian kita. Mengertilah bahwa Tuhan kita besar dan perkasa dan Dia mampu melakukan mujizatnya. Biar kita lihat hari demi hari kita lalui. Jangan sampai umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, sampai kita meninggal tidak melihat perkara besarnya. Mari kita lihat perkara besar Tuhan. Kita tidak salah meminta kemuliaan Tuhan, mujizatnya dalam hidup kita, tidak salah. Ya, tidak salah. Bapak Ibu harus minta. Ya, ini tidak salah, harus dimengerti bahwa minta. Kalau nggak minta kita tidak bisa melihatnya. Dan mungkin ada firman Tuhan berkata, nggak apa-apa, Tuhan tuh tahu, semua hidup kamu tuh tahu, kamu nggak usah minta, nggak apa-apa. Tetapi ada juga firman Tuhan, mintalah. Jadi kita harus minta, ya, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan berapi-api. Dengan segala hormat dan kekaguman kepadamu, ya Tuhan. Pada akhir ibadah ini, kami memberikan segala kemuliaan hanya bagimu, Allah Tritunggal yang hidup, yang mengasihi umatnya, yang telah membebaskan, memberkati, dan membawa kami untuk berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh tim pelayanan yang pagi hari ini di sepanjang ibadah telah menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan untuk hamba-hambanya tanpa terkecuali, baik yang sudah menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan, baik WL, para singers, semua pemusik, hamba-Mu Bapak Hari yang menyampaikan firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati, dan boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja, bagi kerajaan Allah, bagi hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa setiap pergumulan, setiap kerinduan, segala yang menjadi pengharapan hamba-hamba-Mu, Tuhan membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Sebentar kami meninggalkan gereja ini Tuhan, untuk sementara waktu. Setiap persembahan, baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur yang umat-Mu sudah berikan, hamba berdoa setiap rupiah, Tuhan Engkau memperhitungkan sebagai kebenaran. Sebagaimana Engkau telah berjanji, biarlah setiap umat-Mu boleh mengalami dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat, semua diberkati, lebih mengasihi Tuhan, hidup benar dalam kehendak Tuhan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, yang karena satu dan lain hal Tuhan juga menjamah dan menjangkau mereka. Bapa, kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami menyatukan hati memberkati Bapak Presiden kami beserta wakilnya,
juga semua jajaran menteri, DPR, MPR, semua gubernur, pemerintah daerah, pemimpin di daerah, semua diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan, supaya di negeri kami ini akan mengalami hujan kemuliaan Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap kerinduan dan pergumulan di negeri kami. Kami juga bersatu hati memberkati pemilu yang walaupun masih akan berlangsung tahun 2024, tetapi dari sekarang kami terus mendoakan supaya pemimpin yang diberikan adalah yang terbaik, di mana kami umat Tuhan boleh beribadah dengan leluasa, hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan tetap di dalam persatuan dan kesatuan. Bapa, kami juga menyatukan hati memberkati TNI dan Polri dengan segala pergumulan yang ada di institusi ini. Biarlah Tuhan juga berperkara dengan ajaib, menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaannya, supaya TNI dan Polri menjadi berkat di dalam mengayomi dan menjaga stabilitas nasional. Kami berdoa untuk semua partner-partner pelayanan yang mendukung pelayanan di gereja ini, tanpa terkecuali dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kuasa Tuhan memberkati dan membawa setiap partner-partner pelayanan boleh semakin melihat kemuliaan Tuhan, boleh lebih mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Sekali lagi hamba memberkati dan menyerahkan seluruh tim pelayanan yang dengan rela dan kerendahan hati melayani kami umat Tuhan dan membawa kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mencintai kami. Tuhan sungguh rindu kami berjalan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Engkau melepaskan Yabes dari penderitaan, Engkau melepaskan Yabes dari sakit penyakit, Engkau melepaskan Yabes dari segala duka citanya. Oh Lord my God, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang kami kasih, yang ada di dalam hati kami, dengan segala pergumulan dan keberadaan mereka. Tuhan, Engkau menolong dan membukakan jalan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini, tapi lawatan kebangunan rohani itu ada dalam hidup kami. Kami akan pulang dalam keadaan tidak sama dengan ketika kami datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada sorga. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra,
di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya dan jadilah kau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.